Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Heriono Lalu dalam penjelasan tentang regresi linier sederhana bagian kedua atau di video kedua. Pada video pertama, kita sudah membahas tentang konteks permasalahan regresi linier sederhana, yaitu kita ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel bebas X yang mempengaruhi variabel terkait variabel terikat yaitu Y. Dalam contoh terdahulu yaitu X adalah pendapatan mempengaruhi pengeluaran. Mari kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu seperti apa model hubungan linier antara X yaitu pendapatan mempengaruhi Y yaitu pengeluaran, seperti ini, yaitu hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Secara matematis, model hubungan linier X dan Y adalah Y sama dengan A plus BX. Y di sini adalah Y topi. Mengapa pakai Y topi? Karena Y topi ini sama ya. Y topi ini adalah model. Jadi model yang akan digunakan untuk mengestimasi. Kemudian ini ada Y yang biasa. Ini adalah nilai sebenarnya. Jadi ada Y sebagai nilai sebenarnya, kemudian ada Y topi sebagai nilai estimasi. Kemudian ketika orang mengestimasi atau ketika kita melakukan estimasi, belum tentu hasil estimasi yang kita peroleh sama dengan nilai sebenarnya. Nah, terdapat selisih atau perbedaan antara nilai sebenarnya dengan yang estimasi. Selisih atau beda ini yang kita sebut sebagai error estimasi. Dengan kata lain, nilai sebenarnya dari sebuah nilai Y atau pengeluaran itu adalah pengeluaran yang diestimasi dari model ditambah selisih atau error dari estimasi tersebut. Nah, model sendiri secara matematis untuk mendeskripsikan hubungan linier Y dengan X adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, karena ini estimasi jadi diberi topi. Y topi sama dengan A plus BX. Ketika kita masukkan, maka nilai sebenarnya adalah sama dengan A plus BX sebagai nilai model ditambah dengan error. Nah, artinya ketika kita mendapatkan error yang kecil, gitu, maka Y estimasi akan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai Y sebenarnya. Ketika error mendekati 0, maka Y sebenarnya dengan Y estimasi adalah sama. Nah, untuk menentukan berapa atau seperti apa model, kita menggunakan di regresi linier yaitu model sum square error, yaitu mencari error terkecil. Nah, error terkecil ini tidak, bagaimana melakukannya tidak dibahas ya dalam materi kali ini. Nah, itu biasa dibahas di dalam probability dan statistik. Kita gunakan saja. Hasil penurunannya adalah model estimasi Y sama dengan A plus BX bisa dibentuk ketika kita mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai B. Nilai A disebut sebagai konstanta atau intercept, kemudian nilai B disebut sebagai koefisien regresi. Artinya ketika kita mengetahui berapa nilai koefisien regresi dan berapa nilai dari konstanta atau intercept, maka kita bisa membuat sebuah model estimasi Y dari X atau model persamaan linier sederhana. Nah, bagaimanakah memperoleh koefisien regresi dan bagaimanakah memperoleh intercept atau konstanta? Pastilah kita akan memanfaatkan data-data pengamatan. Nah, jika dilihat di sini ada XI, ini adalah data pengamatan pendapatan keluarga ke I. Si keluarga ke I akan memiliki pengeluaran sejumlah I. Jadi XI adalah pendapatan keluarga ke I, YI adalah pengeluaran keluarga ke I. Nah, ini kita bisa peroleh dari data. Kemudian kalau dilihat dari formula untuk menentukan koefisien regresi, pendapatan
dikali dengan pengeluaran, nanti kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan, kemudian dikali N. Artinya secara formula ini kita untuk menentukan A dan B atau intercept dan koefisien regresi dari data pengamatan, kita bisa melakukannya dengan mengolah data pengamatan tersebut. Berikut adalah model regresi linear estimasi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk menghasilkan model ini, kita membutuhkan berapa nilai koefisien regresi B dan berapa nilai intercept A. Untuk mendapatkan koefisien regresi B, kita menggunakan hasil dari sum square error yang diturunkan dengan formula seperti ini. Terlihat dari formula bahwa untuk mendapatkan B, kita membutuhkan data-data pengamatan tentang X dan Y. Dalam kasus ini X adalah pendapatan dan Y adalah pengeluaran. Yang dibutuhkan pertama adalah X dikali Y. Ini kita bikin kolom X dikali Y. Sebelumnya kita isikan dulu data-data pengamatan. Sebagai contoh, misalnya keluarga A ketika diamati memiliki pendapatan 1 juta, kemudian memiliki pengeluaran 1 juta. Sehingga X dikali Y adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang lain yang dibutuhkan adalah terkait dengan X kuadrat untuk menentukan nilai dari B atau koefisien regresi. Di sini kita bantu dengan ada kolom X kuadrat. X adalah pendapatan, jadi ini 1 dikuadratkan sama dengan 1, 2 dikuadratkan sama dengan 4, dan seterusnya sampai 10 dikuadratkan sama dengan 100. Nah, berdasarkan data-data yang sudah kita hitung, ya, kita masukkan ke dalam formula. Ini ada N. N adalah jumlah pengamatan. Jika dihitung dari A sampai J, ini adalah 10 pengamatan. Jadi kita masukkan angkanya 10 pengamatan dikali hasil X kali Y. Ini adalah X kali Y. Ketika di sigma artinya dijumlahkan. Total penjumlahan dari X kali Y adalah 222. Ini 10 N dikali 222 dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X adalah total dari data pendapatan 55, kemudian sigma Y adalah total pengeluaran yaitu 33. Ini kita dapatkan, begitu seterusnya. Kemudian ini ada sigma dari X kuadrat yaitu 385 dikali N. Kemudian berikutnya sigma X yang dikuadratkan, yaitu 55 dikuadratkan, sehingga diperoleh koefisien regresi sebesar 0,49. Setelah B didapatkan, kemudian kita menentukan nilai A. Nilai A diperoleh berdasarkan formula, yaitu sigma XI per N dikurangi B dikali sigma XI. Kita masukkan nilai sigma yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka diperoleh A adalah 0,6. Berdasarkan koefisien regresi dan intercept atau konstanta A, maka model estimasi regresi linier hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran adalah Y sama dengan 0,6 plus 0,49. Kita sudah memiliki persamaan regresi linear yang menghubungkan antara pengeluaran dengan pendapatan, atau bagaimana mengestimasi pengeluaran dari data pendapatan. Nah, apakah persamaan regresi linear ini dapat signifikan secara statistik? Kita akan lanjutkan di video bagian ketiga, yaitu menguji model regresi linear yang kita dapatkan secara statistik. Sampai ketemu di video yang ketiga.